Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Kami doakan dalam keadaan sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat berdirinya salah satu perusahaan otomotif yang masih tergolong muda di antara merek lainnya, yaitu Rimac. Mendengar kata Rimac mungkin masih asing di telinga kita untuk saat ini. Padahal perusahaan ini dalam beberapa tahun terakhir telah mendapat perhatian yang cukup besar dari pecinta otomotif, khususnya mobil berbahan bakar listrik. Mungkin untuk teknologi mobil dengan bahan bakar listrik, orang lebih mengenal perusahaan Tesla milik Elon Musk. Nah, untuk mengetahui kisah selanjutnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan pelit untuk menekan tombol like, tulis komentarmu, dan subscribe channel ini. Berbicara mengenai mobil yang satu ini, tidak lepas dari latar belakang pendirinya, yaitu Matt Rimac. Matt Rimac adalah seorang jenius kelahiran Kroasia 12 Februari 1988. Sebelum menginjak usia 18 tahun, Matt memenangkan beberapa kompetisi internasional untuk inovasi dan pengembangan teknik di Jerman, Korea Selatan, dan Kroasia. Salah satu penemuan paten pertamanya adalah e-glove, sarung tangan digital yang dapat menggantikan mouse dan keyboard. Tentunya pada masa itu perangkat layar sentuh belum ditemukan seperti sekarang ini. Selain menyukai teknologi, Rimac juga sangat tertarik dengan dunia otomotif. Pada tahun 2006, Matt Rimac membangun BMW 323i keluaran tahun 1984 untuk terjun ke arena balapan lokal di negaranya. Namun sayangnya mesin mobil tersebut meledak saat balapan. Alih-alih memperbaiki mesinnya, Rimac memutuskan untuk mencoba membangun mesin elektrik untuk mobil tersebut. Dia bekerja sendiri membangun mobil BMW tersebut di garasi milik ayahnya. Setelah melewati 5 kali penyempurnaan, Rimac akhirnya berhasil mengubah E30-nya menjadi sebuah mobil listrik dengan spek mesin setara supercar. Mobil listrik pertama ini dinamakan Green Monster, memiliki tenaga sebesar 600 horsepower. Mobil ini kemudian mengikuti berbagai lomba dan menang dalam menghadapi mobil-mobil yang menggunakan mesin konvensional. Mobil ini sempat menjadi kendaraan listrik tercepat di dunia dengan serangkaian rekor akselerasi yang diakui oleh FIA dan Guinness Book of Record pada tahun 2011. Melihat adanya potensi mobil listrik di masa depan, Matt Rimac memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan dengan namanya sendiri, yaitu Rimac Automobili pada September tahun 2009. Kantor pertamanya terletak di Sveta Nedelja, sebuah kota kecil di Kroasia. Pada tahun-tahun awal perusahaan berdiri, Rimac tidak memiliki karyawan. Dia hanya dibantu oleh Adriano Mudri yang merupakan seorang desainer di General Motors saat itu. Keduanya kemudian mulai mengembangkan supercar tenaga listrik pertamanya pada tahun 2010. Setahun setelahnya, 10 karyawan pertama bergabung dengan perusahaan. Berkat kucuran dana dari keluarga kerajaan Uni Emirat Arab, Rimac Automobili berhasil menciptakan mobil listrik pertamanya. Mobil ini dinamai Rimac Concept One, yang membuat debut globalnya sebagai hypercar all elektronik pertama di dunia di Frankfurt Motor Show pada tahun 2011. Produksi Concept One dimulai pada awal 2013. Mobil dengan bobot 1850 kg ini dipersenjatai dengan 4 elektrik motor pada setiap rodanya, yang menghasilkan tenaga sebesar 1224 horsepower dan torsi 1600 Nm. Akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dapat ditempuh dalam waktu 2,5 detik, dengan top speed mencapai 355 km per jam. Rimac Concept One menggunakan baterai 90 kWh. Ketahanan baterai ini adalah 330 km untuk satu kali pengisian penuh. Mobil ini diproduksi terbatas dan hanya 8 unit saja. Namun salah satunya terkenal hancur dalam kecelakaan oleh presenter TV otomotif Richard Hammond. Untuk harganya sendiri, Rimac Concept One dibanderol di harga $923.000 atau sekitar 12,7 miliar rupiah. Dominasi Concept One di level hypercar ini kemudian diteruskan oleh hadirnya Concept 2. Mobil ini dikembangkan dengan spesifikasi yang lebih cepat lagi dari pendahulunya. Rimac Concept 2 memiliki kecepatan maksimum 415 km per jam dan dengan akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 1,85 detik. Mobil ini pertama kali diluncurkan pada Maret 2018 di Genoa Motor Show. Nantinya mobil ini akan diberi nama Rimac Nevera dan hanya diproduksi sebanyak 150 unit. Rimac Nevera dijual dengan harga 2 juta euro atau sekitar 34 miliar rupiah.
Pada tahun 2018, Porsche tertarik untuk membeli 10% saham perusahaan dan meningkatkan jumlahnya menjadi sekitar 24%. Kemudian disusul Hyundai dan Kia yang menginvestasikan lebih dari 93 juta US dollar untuk jumlah saham yang dirahasiakan. Hingga saat ini, kepemilikan saham Rimac Automobili dikuasai oleh Matt Rimac dengan jumlah saham sebesar 37%. Lalu Porsche 24%, Hyundai 12%, dan investor lainnya sebanyak 27%. Di lain sisi, Rimac Automobili berhasil mengambil alih kepemilikan Bugatti dengan membeli saham mayoritas Bugatti sebanyak 55% dan menjadi pemegang saham utama. Sedangkan 45% sisanya masih dimiliki Porsche. Meskipun Bugatti, Porsche, dan Rimac telah menjalin kemitraan, namun masing-masing perusahaan akan terus beroperasi sebagai merek dan produsen independen dan akan mempertahankan lokasi produksi masing-masing. Sebagai bagian dari usaha patungan, Bugatti akan mendapat akses ke teknologi listrik perintis Rimac, yang menunjukkan bahwa penerus Chiron akan menjadi hypercar serba listrik. Hingga saat ini, Rimac Automobili telah sukses berkolaborasi dengan berbagai perusahaan pembuat mobil lainnya, seperti AMG, Aston Martin, Cupra, Ferrari, Hyundai, Jaguar, Koenigsegg, Mazda,